teman-teman Permata Klasik Surastagi. Di sini kami dari Permata Rumuna Jijahai akan memulai renungan bulanan kita. Pertama-tama mari kita bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau memulai acara renungan kami. Berkatilah acara ini mulai dari awal sampai akhir. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari teman-teman, dengan hati yang gembira lagi kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, bagaimana aku harus mengatakannya. Mari teman-teman Permata, mari kita siapkan hati kita, mari kita dengan sikap berdoa, mari kita bukakan hati kita agar kita tetap bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Mari kita bernyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau
mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat permata dimanapun berada. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan pada video renungan ini yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, firman Tuhan pada hari ini yang akan saya bagikan mengenai cinta kasih. Ya, teman-teman pasti sudah tahu apa itu cinta menurut pendapat masing-masing. Cinta kasih adalah kata yang romantis dan melankolis. Nah, seringkali kita identikan kata cinta dengan hati. Nah, seperti ini juga sering kita ucapkan, ya kan? Seperti orang Korea. Nah, dengan simbol yang merah muda atau bunga warna-warni. Nah, tapi menurut teman-teman, apa sih sesungguhnya cinta sejati itu? Apakah cinta kasih itu sama dengan senang atau suka? Nah, jadi teman-teman, itu beda sekali ya. Senang atau suka itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, ketika kita mendapat suatu hal yang luar biasa, kita bisa senang atau suka. Misalnya ketika saya memperoleh nilai yang baik ketika saya di sekolah, saya suka, saya senang. Nah, atau ketika saya berjumpa dengan tokoh favorit saya, itu saya suka gitu. Nah, tapi ada juga situasi ketika kondisinya berubah, yaitu ketika saya tidak, apa yang saya harapkan tidak sesuai, maka runtuhlah sukacita dan rasa senang itu. Yang ada hanya rasa jengkel, marah, dan putus asa. Nah, mari kita simak firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan ia tidak mau melakukan hal yang tidak sopan atau mencari keuntungannya untuk dirinya sendiri. Nah, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Atau secara singkatnya bisa kita bilang bahwa cinta kasih itu adalah komitmen. Ya, bisa saya ada sebuah ilustrasi tentang cinta kasih ini yang bisa kita lihat dari kisah anak bungsu dengan ayahnya. Nah, dari kisah anak bungsu dengan ayahnya itu dapat kita lihat bagaimana sebenarnya yang dinamakan dengan cinta kasih ini. Nah, di dalam budaya Timur Tengah ya, waktu pada zaman Yesus, tidak pernah boleh kalau anak laki-laki meminta harta warisannya ketika ayahnya masih hidup, karena ketika seorang anak itu boleh meminta harta warisannya hanya ketika ayahnya itu sudah mati. Nah, jadi anak bungsu itu bisa kita lihat bahwa dia secara kasarnya dia mengharapkan ayahnya sudah mati, karena dia meminta harta ketika ayahnya masih hidup, dan itu merupakan hal yang paling memalukan untuk dilakukan. Nah, tapi apa yang paling mengagumkan dari hal itu? Si ayah itu setuju dengan permintaan anaknya, meskipun anaknya itu tidak menghormatinya atau jelas-jelas mengharapkan bahwa ayahnya itu untuk mati. Nah, tapi dia dengan
lapang dada mengatakan iya dan memberikan hartanya itu kepada anak bungsu itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Gambaran dari ayah dalam Alkitab itu adalah gambaran dari Allah Bapa kita yang di sorga. Nah, dari di sini bisa kita lihat bagaimana komitmen Allah dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam menunjukkan cinta kasihnya itu kepada anaknya, yang jelas-jelas menolak dia. Tuhan seringkali ditolak oleh manusia, tapi dalam semua hal itu dia tidak pernah lelah atau tidak pernah lepas untuk mencintai kita yang berdosa ini. Cintanya tidak pernah berakhir dan tidak pernah gagal, serta tidak pernah kurang. Nah, itu adalah komitmen dari cinta Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa kita lihat ya, seberapa besar sudah kita tunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita, kepada Tuhan kita. Nah, kalau berbicara tentang cinta atau kasih, hal ini yang masih hanya merupakan suatu yang sering kita lakukan, hanya sebuah perasaan romantis. Nah, ketika sudah terpisah dari sumbernya ya, cinta ini istilahnya gini ya, ketika kita mencintai seseorang. Nah, ketika kita sudah tidak mencintai seseorang itu lagi, istilahnya seseorang itu menjadi pusat kita atau sumber kita gitu. Ketika kita sudah terlepas atau tidak mencintai dia lagi, si sumber ini, kita sudah menjadi cinta yang sementara, cinta yang sudah egois gitu. Kita sudah kalau dia tadi putus sama aku langsung ada pacarnya, aku pun harus, kalau boleh 2 pacarku. Nah, itu yang terjadi pada saat ini, khususnya untuk orang muda. Kita masih belum mengerti bagaimana yang dinamakan dengan cinta kasih itu. Cinta kasih kita masih cinta yang mendendam, cinta yang amarah. Nah, untuk itu teman-teman, dari firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini, marilah kita teman-teman, mari kita dipenuhi cinta kasih yang berkomitmen untuk sabar, murah hati, memaafkan, percaya, dan adil. Juga tidak cemburu atau sombong, mementingkan diri sendiri, marah dan mendendam. Akhir kata dari renungan singkat ini, mari teman-teman, mungkin dalam kehidupanmu banyak hal yang membuat engkau luka. Engkau mungkin ditolak dalam keluargamu, atau dalam hubunganmu dengan kekasihmu, atau dalam hubungan dalam persahabatanmu, atau dalam studi atau pekerjaanmu. Tapi percayalah, ada cinta kasih Tuhan yang selalu bersama dengan engkau, yang selalu melingkupimu, sehingga engkau akan tidak pernah sendiri. Engkau akan selalu ada dipenuhi di dalam pelukan Tuhan yang begitu mengasihimu. Dan mari, walaupun engkau tertolak dalam kehidupanmu, mari tunjukkan cinta kasih Allah itu yang ada dalam dirimu kepada sekelilingmu, sehingga engkau menjadi permata yang berdampak di sekelilingmu, sehingga setiap orang yang melihat, wah, luar biasa kasih Tuhan yang berkarya dalam kehidupanmu. Marilah jadi permata yang menunjukkan cinta kasih dalam setiap hal dalam kehidupanmu, dalam setiap dampak kehidupanmu, sehingga semakin banyak nanti orang-orang yang akan terberkati dari kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan cinta kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar berkomitmen Tuhan dalam menerima cinta kasih itu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami Tuhan jadi anak permata yang berdampak, anak permata yang bisa menunjukkan kasih Tuhan itu dalam sekeliling kami, dalam kehidupan kami Tuhan.
Apakah Tuhan jika dalam kehidupan kami Tuhan kami menjadi anak-anak yang tertolak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu bahwa kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami menjadikan kami anak-anak yang luar biasa, permata yang luar biasa Tuhan. Untuk itu Tuhan Kau tetap mengurapi kami Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Jadi kami permata yang luar biasa Tuhan, permata yang bisa menunjukkan cinta kasih itu bagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki doa penutup kita, mari kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari teman-teman Permata kelas 11 Tagi, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari ras-ras kita belaskan perketuan Tuhan. Oh Bapa kami di surga, melalui amin, rahmin kerajaan-Du, sami perhatian-Du pas dunia eda bagi di surga. Berikan kami akan cukup pas waris eda, alami salah kami, bagi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami beban percobaan, tapi olah yang kami bersirat dari. Sebab kampak sudah kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sini dari mana. Amin.